warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Triansari dengan NIM 86030371 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu dan kontemporer pendidikan nasional yang berisikan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Selamat menyaksikan. Kita masuk soal nomor 1, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai tiang dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Apa sebenarnya makna pilar dalam pendidikan? Jika melihat sebuah bangunan, pilar adalah tiang yang menopang seluruh struktur agar tidak roboh. Dalam pendidikan, pilar memiliki makna yang sama, yaitu nilai dan prinsip dasar yang menyangga seluruh sistem pendidikan agar dapat berdiri tegak dan mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara utuh, meliputi kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pilar pendidikan adalah sendi yang menopang semangat belajar demi membentuk manusia yang benar-benar utuh. Masuk soal nomor 2, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pilar pendidikan nasional. Kita tidak bisa memisahkannya dari sosok Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau merumuskan 3 asas utama yang hingga hari ini menjadi landasan filosofis pendidikan kita. Asas pertama yaitu Ing Ngarso Suntulodo, yang berarti ketika seseorang pendidik berada di depan, ia harus mampu memberikan teladan yang baik. Seseorang guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga mencerminkan nilai dan karakter yang dilihat dan ditiru oleh peserta didik setiap harinya. Asas kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, yang berarti ketika berada di tengah peserta didik, seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan gairah belajar. Pendidik bukan bos yang hanya memberi perintah, melainkan mitra yang berjalan bersama peserta didik dalam proses belajar. Asas ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti ketika berada di belakang, pendidik memberikan dorongan atau dukungan agar peserta didik mampu melangkah maju secara mandiri. Inilah asas yang bahkan dijadikan semboyan resmi Kementerian Pendidikan Indonesia hingga saat ini. Ketiga asas ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggambarkan bagaimana seharusnya seseorang pendidik harus secara utuh di depan sebagai teladan, di tengah sebagai motivator, dan di belakang sebagai pendorong kemandirian. Selain 3 asas Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional kita juga berpijak pada konsep lifelong learning atau belajar sepanjang hayat yang mengandung 4 pilar utama. Pertama yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui pengetahuan secara mendalam, bukan sekedar menghafal fakta, tetapi memahami makna dan cara memperoleh pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada learning to do, yaitu belajar untuk bertindak dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata melalui pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama secara harmonis dan dalam masyarakat yang beragam. Keempat ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi manusia yang utuh, berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di dalam era digital.
Apakah pilar-pilar ini masih relevan di era digital? Jawabannya sangat relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Prinsip Ingarso Suntulodo menuntut guru menjadi teladan digital, bukan hanya dalam cara mengajar, tetapi juga dalam etika berinternet, kejujuran akademik, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Tantangannya adalah masih banyak guru yang tertinggal dalam literasi digital, sehingga peserta didik justru mencari teladan dari konten media sosial yang tidak selalu bernilai positif. Prinsip Ing Madya Mangunkarso menantang guru untuk tetap mampu membangkitkan semangat belajar meski hanya melalui layar. Dalam pembelajaran daring, banyak siswa kehilangan motivasi karena interaksi terasa dingin dan mekanis tanpa kedekatan emosional yang hangat seperti di kelas konvensional. Prinsip Tutwuri Handayani dihubungkan dengan pilar learning to know dan learning to do. Berarti mendorong peserta didik untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi pasif, tetapi menjadi pemikir kritis yang mampu menyaring informasi dan berkarya secara digital. Tantangan terbesarnya adalah pada pilar learning to be, yaitu pembentukan karakter di tengah derasnya konten negatif, hoaks, dan budaya instan di media sosial yang mengancam karakter peserta didik setiap harinya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.